adik-adik, kembali lagi kita berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Sangkakala. Bersama dengan Kak Andrew di sini akan memimpin puji-pujian dan juga cerita. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari Minggu, kita nyanyi dari Kidung Ceria 154, Inilah Hari. Mari adik-adik kita satu di dalam doa, kita angkat tangan, tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengizinkan kami pagi hari ini untuk mendengarkan cerita Alkitab dan juga untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga berkati teman-teman yang sedang bergabung bersama kami dan juga yang belum bisa bergabung bersama kami melalui YouTube. Memberkati mereka satu persatu. Tuhan pimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita mau membuka Mazmur dari Mazmur 73 ayat 28. Kita bacakan ya untuk Mazmur 73 ayat 28. Aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikianlah Mazmur Tuhan. Kita akan menyanyi dari lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, 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 and you'll grow, 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 and you'll grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. Luar biasa, kalau kita baca kitab suci, kita juga akan bertumbuh baik iman maupun pengharapan kita terhadap Tuhan Yesus. Untuk itu kita akan berdoa sebelum kita baca Alkitab. Mari adik-adik kita tundukkan kepala, lipat tangan, dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Tuhan mau kirimkan Roh Kudus ke dalam hati kami, pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan juga melaksanakan firman Tuhan. Bicara Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Adik-adik, kita siapkan Alkitabnya, kita buka dari Lukas pasal 5 ayat 17 hingga 26. Nah, adik-adik kakak akan bacakan ya.
Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Berjudul Orang Lumpuh Disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah dia, "Hai saudara, dosamu telah diampuni." Tapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil menyembah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Makanya hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Jangan pembahasan Alkitab. Haleluya. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh. Nah, adik-adik kakak mau kasih tahu nih, orang lumpuh itu orang yang tidak dapat berjalan. Kakinya tidak bisa bergerak sama sekali. Orang lumpuh itu terbaring di kasur yang bisa digulung dan diangkat oleh teman-temannya. Teman-teman yang mengangkat orang lumpuh itu dan membawanya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Nah, adik-adik, ketika teman-temannya membawa orang lumpuh itu bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka tidak bisa lewat karena banyak orang yang duduk mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Lalu, bagaimana caranya supaya orang lumpuh itu dapat bertemu Tuhan Yesus? Pasti sedih orang lumpuh itu tidak dapat bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik, teman-teman orang lumpuh itu tidak mau orang lumpuh itu bersedih karena kelumpuhannya. Karena itu, teman-temannya mau supaya orang lumpuh itu disembuhkan Tuhan Yesus. Mereka berusaha naik, mereka manjat nih, naik ke atap sambil memikul temannya yang lumpuh itu. Wah, luar biasa ya perjuangan teman-teman si lumpuh itu. Mereka juga percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan teman mereka yang lumpuh. Waktu Tuhan Yesus melihat orang lumpuh itu diturunkan dari atas, Tuhan Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus memaafkan orang lumpuh itu. Dan Tuhan Yesus menyuruh orang lumpuh itu bangun dan menggulung kasurnya. Adik-adik, orang lumpuh itu sembuh dan dia bisa berjalan lagi. Sedih atau senang ya kira-kira orang lumpuh itu? Pasti dia senang
karena sudah sembuh dan bisa berjalan. Semua itu berkat dari Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh itu. Tuhan Yesus hebat ya adik-adik, dapat menyembuhkan orang lumpuh itu. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang pernah sakit? Ayo, adik-adik yang di rumah jawab ya, siapa yang pernah sakit? Kalau adik-adik sakit pasti sedih, tidak bisa bermain, badannya lemas, badannya sakit, tidak semangat makan, terus terbaring di tempat tidur, gitu kan ya? Nah, kalau adik-adik sakit, papa dan mama berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan adik-adik yang sakit. Papa dan mama membawa adik-adik ke dokter, terus suapin adik-adik makanan, terus dikasih obat-obat ke adik-adik supaya adik-adik cepat sembuh. Sebelum adik-adik makan dan minum obat, adik-adik harus berdoa dulu ya kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memberkati makanan, obat-obat yang adik-adik minum sehingga adik-adik dapat sembuh. Jadi kalau adik-adik sakit harus berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Kalau ada keluarga, misalnya papa, mama, kakak, opa, oma, atau siapapun yang sakit, adik-adik harus berdoa ya buat mereka, supaya Tuhan Yesus juga mendengarkan doanya dan juga menyembuhkan sakitnya. Itulah cerita Alkitab pada hari ini. Amin. Adik-adik setelah kita akan merespon dengan nyanyian dari Kidung Ceria 160, tiap orang yang mendengar. Sama dengan orang amat bodoh yang mendirikan rumahnya atas pasir tak teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, dan hebatlah kerusakannya, sayang. Nah, adik-adik sekarang kita akan tangan, tundukkan kepala, mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengar cerita-cerita dari Tuhan, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang-orang yang terluka, orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Pada hari ini, kami semua di sini berkumpul untuk
berdoa kepada Tuhan, khususnya untuk orang-orang yang sedang menderita, yang sedang baring di rumah maupun di rumah sakit yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan mereka dan memulihkan keadaan mereka. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan juga menjamahnya satu persatu. Orang tua mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, dan menjawab doa dan pergumulan mereka. Nah, pada hari ini berdoa untuk pemerintah kami, bangsa Indonesia, Bapak Presiden, hingga pemerintah RT dan RW, sebagai panjangan tangan dari Tuhan, Tuhan mau memakai mereka untuk mensejahterakan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Khususnya di tengah-tengah krisis wabah COVID-19 ini, ya Tuhan, Tuhan mau memulihkan negara kami, bangsa kami, agar kami dapat pulih kembali sedia kala untuk melakukan aktivitas kami, berdoa gereja-gereja dari berbagai denominasi, gereja GKI Sangakala, Ibu Pendeta Esterina, presbiter, kakak-kakak layan, juga pelekat-pelekat yang mendukung jalannya ibadah untuk mereka persiapkan firman yang akan dibawakan agar dapat diterima oleh masing-masing jemaat. Ya Tuhan memberkati jemaat kami agar mereka juga dapat mematuhi protokol kesehatan, disiplin diri agar tidak kembali tercipta wabah penularan dari COVID-19 ini. Kami juga berdoa bersyukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami, baik kepintaran, talenta, orang tua kami yang memperhatikan kami, orang-orang di sekitar kami, berkat-berkat fisik yang baik yang telah Tuhan sediakan bagi kami, dan kami jaga, kami pelihara untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Doa untuk tetangga-tetangga kami di sekitar kami, maka mereka menjadi pertolongan bagi kami, bagi mereka. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, ya Tuhan. Tuhan mendengarkan doa dan sembahyang kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Ada di surga, dikuduskanlah namamu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami. Allah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita berdoa, kita mempersiapkan persembahan kita. Nanti adik-adik masukkan ke dalam celengan yang telah disediakan, ya. Nah, kita akan bernyanyi, mengiringi bahan kita dari Hidung Ceria 217, Beri Padanya. Kita nyanyi sama-sama. Padanya
silakan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, baik, mengumpulkan sebagian dari apa yang kami punya, kiranya ini semua berguna untuk memuliakan Tuhan, menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang membutuhkan. Pakailah Tuhan, majelis jemaat yang akan menyalurkan berkat ini untuk orang-orang yang membutuhkan, agar mereka mendapatkan kesejahteraan dan juga berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, Warta PA pada hari ini akan diadakan kegiatan Christmas Drive-Thru untuk adik-adik PA pada tanggal 19 Desember 2021. Batas pendaftarannya pada tanggal 11 Desember 2021. Dan untuk informasi lebih lengkap, adik-adik dapat menghubungi Aselia atau Kamila. Itu aja adik-adik wartanya. Sekarang kita mau bernyanyi untuk nyanyian penutup dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Sekarang kita sudah sampai di penghujung doa penutup. Lipat tangan lagi, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami telah selesai untuk beribadah. Terima kasih Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami dapat berkonsentrasi untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Kiranya Tuhan mempertemukan kami kembali di minggu-minggu berikutnya, memberikan kesehatan untuk kami dapat terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.